Beberapa hari terakhir terjadi gelombang demonstrasi yang berawal dari demo di gedung DPR yang menuntut pembubaran DPR. DPR dianggap tidak bermanfaat dan tidak pro rakyat, gagal mengesahkan undang-undang perampasan aset, dan lain-lain. Rakyat sudah muak dengan banyaknya korupsi di Indonesia, sementara koruptor dihukum sangat ringan. Di tengah ketidakpastian ini, pemerintah bermaksud menambah tunjangan sebesar 50 juta. Kontan saja ini menambah marahnya rakyat. Apalagi ditambah dengan pernyataan dari 4 orang anggota yang intinya 50 juta itu kecil saja. 3 artis dan Ahmad Sahroni ikut memperkeruh suasana. Di saat yang sama, di tengah demo, terjadilah peristiwa pengemudi ojol terlindas mobil Brimob yang mengakibatkan meninggal dunia. Peristiwa ini memicu perusakan kantor-kantor polisi dan DPRD di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Pekalongan, Jogja, Makassar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, masyarakat melampiaskan kemarahan dengan merusak, bahkan menjarah rumah dari 4 anggota DPR tadi. Bahkan rumah Bu Sri Mulyani juga tidak luput dari perusakan dan penjarahan. Pastinya ini memprihatinkan bagi kita semua. Jangan sampai pengadilan rakyat ini berlaku, karena sangat berbahaya. Agar kejadian seperti ini tidak terulang, ada baiknya masing-masing pihak introspeksi. Sebenarnya, apa sih akar masalah utamanya? Apa yang harus dilakukan oleh para pejabat, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Akar masalah yang utama itu kesenjangan sosial. Di Indonesia, penghasilan tertinggi dibandingkan dengan penghasilan terendah itu bisa 100 kali lipat. Hal ini nggak mungkin terjadi di negara maju. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, karena sistem ekonomi Indonesia. Saya akan menceritakan sistem ekonomi Indonesia sejak Presiden pertama Bung Karno. Bung Karno dilantik menjadi presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Berkuasa selama 21 tahun. Tapi di masa Bung Karno harus menghadapi beberapa pemberontakan-pemberontakan seperti PKI, Permesta, PRRI, DITII, dan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Sehingga Bung Karno sibuk mempersatukan bangsa ditambah dengan Dwikora dan Trikora, yaitu pembebasan Irian Barat. Bung Karno melalui negara-negara non-bloknya juga berjuang untuk memerdekakan negara-negara yang pada saat itu masih terjajah. Alhasil Bung Karno sangat dihormati di dalam dan di luar negeri. Namun sayangnya ketidakstabilan politik ini mengganggu perekonomian negara. Ekonomi Indonesia memburuk dan terjadi inflasi sebesar 653% di tahun 1966. Kemudian juga terjadi sunring, yaitu pemotongan uang dari 1.000 menjadi Rp1. Di era Presiden Soeharto, perekonomian Indonesia seperti ini. Banyak masuk investor-investor asing seperti Jepang dan negara-negara barat. Ekonomi memang berkembang cukup pesat, namun kurang memperhatikan aspek pemerataan. Pada masa ini muncullah konglomerasi atau perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Para ekonom berpendapat bahwa bikin kue dulu sebesar-besarnya baru dibagi. Atau yang dimaksudkan di sini terjadi trickle down effect, yaitu efek menetes. Maksudnya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan besar akan otomatis menetes ke bawah atau membawa manfaat bagi seluruh masyarakat termasuk kelas bawah dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ada program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 1969. Pembangunan selama 25 tahun yang terbagi dalam 5 pelita yang diharapkan pada tahun 1994 Indonesia akan lepas landas atau menjadi negara industri atau menjadi negara maju. Tapi ternyata rencana ini gagal. Hal ini disebabkan karena banyaknya pejabat yang bersikap koruptif
sehingga menghambat investasi dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Di tahun 1998 terjadilah krisis moneter yang ditandai dengan terdepresiasinya rupiah dari 2.200 per dolar menjadi 15.000 per dolar. Tentu ini menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang berhutang dalam dolar Amerika kolaps dan banyak PHK. Bagaimana perekonomian Indonesia di masa Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati? Indonesia memerlukan dana untuk pengembalian hutang. Pada saat itu dijual beberapa aset negara seperti Indosat dan 2 tanker Pertamina. Bagaimana perekonomian Indonesia di masa SBY? Di masa SBY terjadi stabilisasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% secara makro. Di masa Presiden Jokowi, terjadi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil meskipun hanya sekitar 5%. Karena infrastruktur sudah relatif baik, harusnya di masa Pak Prabowo ini investor banyak masuk. Namun dengan korupsi yang masih merajalela seperti sekarang ini, kelihatannya sulit untuk mencari investor. Sikap koruptif akan menjadikan ekonomi tinggi, dan pastinya ini dihindari oleh investor. Dengan terhambatnya investasi tadi, otomatis rakyat susah untuk mencari pekerjaan yang akhirnya bisa menimbulkan gejolak sosial. Belum lagi adanya PHK massal seperti di Sritek, di Yamaha Musik, di Nike, dan di perusahaan lainnya. Kondisi lainnya yang menjadikan rakyat resah seperti yang pertama, ekstensifikasi pajak. Yang kedua, tanah 2 tahun menganggur dikuasai negara, meskipun pada akhirnya direvisi yang non-SHM. Yang ketiga, rekening dorman diblokir, meskipun pada akhirnya dibuka blokirnya. 4. Di beberapa daerah PBB naik, bahkan ada yang sampai naik 1000%. 5. Beberapa pejabat flexing atau pamer kekayaan. 6. Kenaikan gaji atau tunjangan DPR di tengah rakyat susah. Bahkan anggaran untuk DPR dinaikkan dari 6,6 triliun menjadi 9,9 triliun. Dan menurut Fitra, DPR diberikan dana aspirasi sebesar 4,2 miliar per anggota untuk menemui konstituennya dalam rangka menyerap aspirasi rakyat. Hal-hal ini tadi yang menyebabkan kemarahan rakyat. Sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif? Yang pertama, mereka harus bersepakat koruptor harus ditindak tegas, setidaknya membuat mereka jera. Jangan sampai terjadi pengadilan rakyat, yang ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pejabat harus lebih peka mendukung aspirasi rakyat, apalagi DPR yang merupakan wakil rakyat. Jangan melakukan flexing, serta juga jagalah lisan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang kondusif dan menarik bagi investor atau calon investor, termasuk yang menyangkut konsistensi peraturan. Nah, inilah tadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan suasana yang kondusif dan menghindarkan pengadilan oleh rakyat. Pesan saya untuk masyarakat, silahkan demo, tapi jangan merusak fasilitas umum. Fasilitas umum itu digunakan untuk kita juga. Dan bahkan apabila rusak, itu biaya dari APBN, artinya dari uang pajak kita juga. Jangan memusuhi atau menyerang petugas. Yang ketiga, bila pilihan legislatif nanti, jangan memilih mereka yang melakukan money politics. Mungkin hanya terima 200 atau 300 ribu, tapi akibatnya sengsara dalam 5 tahun. Yang keempat, jangan melakukan penjarahan, karena ini dapat dituntut hukum. Inilah tadi pengalaman dan pendapat saya tentang kondisi dan permasalahan masyarakat di Indonesia pada saat ini. Dan bagaimana agar tidak terjadi pengadilan rakyat lagi. Saya berharap Indonesia menjadi kondusif, tenang, sejahtera, dan maju. Yuk kita menuju ke sana. Apabila Sobat SP mempunyai pengalaman dan pendapat lain, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia, berbagi cerita. Sukses bahagia, kupas fakta dan logika. Sukses bahagia untuk kita semua.
Sukses bahagia berbagi cerita.